Makanya ada kisah bagaimana di antara yang sering membantu Nabi SAW, seorang sahabat yang sering membantu Nabi SAW. Satu ketika Nabi mengutus beliau untuk pergi ke satu tempat, menjadi utusan Nabi. Sahabatku pergi, kerjakan tugas ini. Beliau berangkat. Begitu beliau pulang, Nabi kaget. Kenapa? Berubah, fisik berubah, raut muka berubah. Yang tadi seger kurus jadinya sekarang. Yang tadi dikenal oleh Nabi wajahnya itu senantiasa ceria, sekarang agak sedikit murung. Pokoknya berubah. Lalu ditanya oleh Rasul, kenapa? Apa yang membuatmu berubah? Apa kau sakit di sana? Apa kau? Sahabat ini hanya memegang Rasul SAW dan mengatakan, ya Rasul, sudah cukup Rasul. Jangan suruh aku pergi jauh darimu. Sesuatu yang paling membuat aku tersiksa dalam hidup ini ketika aku jauh darimu. Maka biarkan dari detik ini sampai nanti kita terpisah dengan maut, biarkan aku bersamamu. Subhanallah, luar biasa. Bahkan ada seorang bernama Zaid yang kala itu ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy nyiksa sampai dalam beberapa riwayat mata beliau bonyok, dipukuli, udah nggak bisa ngapa-ngapa. Lalu datanglah seorang petinggi Quraisy. Ada yang mengatakan ini Abu Jahal nih yang datang. Ditanya, wahai Zaid, andai engkau kami bebaskan, lalu kami ganti dengan Muhammad yang kau elu-elukan itu, posisimu diganti dengan Muhammad. Dan kalau aku sampaikan ini pada Muhammad, karena dia juga cinta dengan pengikutnya, maka dia pasti akan mau menggantikanmu. Kamu udah teler begini, mau nggak kamu saya ganti? Yang tadinya udah nggak bisa bergerak, tiba-tiba mendengar kalimat itu tegak berdiri, sambil mata sebelahnya sudah tidak bisa melihat. Apa yang beliau katakan? Demi Allah, jangankan beliau menggantikan posisiku di sini. Aku kalau mendengar Nabi di rumah beliau terselip duri kecil di kaki beliau saja, aku tidak rela. Lebih baik aku membayarnya dengan nyawaku. Maka kalau engkau harus mengambil kedua mataku ini, kau congkel sekarang, itu lebih bahagia bagiku dibanding aku harus mendengar nabiku terkena duri di kakinya. Sampai Abu Jahal mengatakan, tidak pernah aku jumpa orang yang kecintaan kepada orang yang diikutinya melebihi orang-orang ini. Ini yang menjadi sebab bagaimana masa itu menjadi masa yang luar biasa maju untuk kaum muslimin. Kenapa? Itu tadi masalah. Khalid bin Walid dalam sebuah kesempatan selesai dari perang Yarmuk kala itu. Selesai dari perang Yarmuk, Khalid ini selesai. Kalau dulu perang itu matahari tenggelam selesai, Pak. Besok lanjut lagi kalau belum selesai. Tapi kalau sudah selesai. Dalam satu kesempatan beliau saat itu masih menjadi khalifah, belum digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pulang, begitu pulang mau biasa mendekati tenda pasukan ya, mau melepas baju zirahnya, tiba-tiba dipakai lagi, dan tiba-tiba langsung naik kudanya lagi, memacu kudanya. Ini kan jenderal dia, panglima, maka ada pengawal prajurit di sebelahnya. Begitu melihat panglimanya pergi lagi naik lagi, ini semua ngikutin Khalid di belakangnya. Mau kemana itu? Mau kemana panglima? Kurang diikuti, ternyata menuju ke Medan Yarmuk lagi. Menuju ke Medan Yarmuk. Mau sampai di Medan Yarmuk yang sudah gelap itu, diputari Medan Yarmuk. Pengawal-pengawalnya tanya, wahai panglima, apa yang kau cari? Mungkin kami bisa bantu. Apa pedangmu jatuh? Apa baju zirahmu ada yang tertinggal? Apa tamengmu atau tombakmu yang hilang? Enggak, digubris, muter aja. Ditanya terus sampai akhirnya Khalid berhenti dan mengatakan, wahai prajurit, kalau cuman pedang yang hilang aku bisa buat lagi. Kalau tameng aku bisa beli. Kalau baju zirah aku bisa pesan. Tapi ini yang jauh lebih berharga dari itu. Langsung diam semua, ngikutin Khalid sampai muter, sampai akhirnya Khalid turun di satu tempat mengambil sesuatu karena malam belum terlihat kala itu. Diciumnya sesuatu itu lalu diletakkan di dada, lalu pergi menuju ke kemah. Prajurit ini mau ikut sampai. Begitu sampai di depan pintu kemahnya itu, Khalid berhenti dan menyampaikan kepada yang mengikuti pengawalnya,
Tahu apa yang aku cari tadi? Tidak. Ini ditunjukkan. Ini adalah potongan rambut Nabi SAW yang kala itu aku beruntung di saat Nabi sedang memotong rambutnya, aku ada di sebelahnya dan aku mendapatkan hadiah ini dari beliau. Dan aku mendapatkan hadiah ini dari beliau. Khalid tidak lama berjumpa dengan Nabi karena masuk Islamnya agak belakangan. Jadi seolah masa beliau dengan Nabi itu sangat singkat sekali, tetapi singkatnya itu menumbuhkan kecintaan yang luar biasa. Jadi Khalid merasa bahwa beliau tidak lama, tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, tidak seperti Utsman yang sudah dari awal bersama dengan Nabi. Beliau tidak, hanya sisa 2 tahun dari hidup Nabi beliau bersama dengan Nabi. Maka seolah yang kurang itu diwakili dengan potongan rambut Nabi yang bersama dengan beliau. Dan beliau mengatakan, ini jauh lebih berharga dari apapun. Karena walau aku sangat sebentar bersama dengan Rasul, tetapi alhamdulillah dengan rambutnya ini seolah aku akan senantiasa bersama dengannya. Khalid Ibnul Walid radhiyallahu anhu bukan menjadikan rambut Nabi sebagai jimat, tidak. Beliau paling paham dan beliau paling tahu tentang apa arti syirik. Tidak mungkin. Tetapi itu yang menjadi motivasi beliau, seolah ketika beliau berada di medan perang kala itu dipegang dan itu yang seolah menjadi support. Karena kecintaanku kepada engkau ya Rasul, aku lanjutkan misi dakwah ini.